Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan bocoran spoiler serial Swallow Star episode 71, yang akan tayang di hari Rabu depan. Diperlihatkan Luo Feng sedang duduk dengan Susin. Di sofa di ruang tamu, Luo Feng duduk dengan Susin. Susin berbincang dengan Luo Feng sambil menonton televisi dan bercanda bersama Susin, dan tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk. Luo Feng mengangkat telepon dan menjawabnya. Itu adalah Mo Henderson yang ingin memberitahu tentang monster tingkat Kaisar Agung yang muncul di negaranya. Susin langsung menutup mulutnya dengan terkejut. Dia tidak berani mengucapkan suara atau mengganggu pembicaraannya dengan cara apapun. Ini masalah yang sangat penting, menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Anda harus bergegas ke Istana Wargot. Semua perwakilan, ketua, pejabat pemerintah dan petinggi akan ada di sana, kata Mo Henderson. Cepatlah ke Istana Dewa Perang. Saat dia selesai, Mo Henderson menutup telepon. Luo Feng langsung secepatnya memasuki ruang virtual untuk melihat. Luo Feng langsung pergi ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. Babata, bantu aku terhubung langsung ke ruang virtual Istana Dewa Perang. Luo Feng mengarahkan pikirannya langsung ke ruang pergelangan tangan, berbicara dengan Babata. Silakan langsung menuju ke ruang pertemuan lantai atas. Suara otomatis terdengar di ruangan itu. Ruang pertemuan lantai atas, itu adalah ruang pertemuan terbesar para Dewa Perang. Biasanya sebagian besar pertemuan diadakan di sana. Untuk pertemuan kali ini diadakan di sana itu jelas berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Feng bertemu dengan dua perwakilan lainnya, bersama dengan beberapa Dewa Perang berjubah putih. Luo Feng mulai mengobrol dengan dua wakil dan jelas bahwa kedua wakil ini tidak yakin apa yang terjadi. Hanya bahwa pihak Amerika dan mendesak memberitahu semua orang untuk memasuki ruang virtual. Di ruang pertemuan lantai atas Dewa Perang, sudah lebih dari 50 perwakilan mengenakan jubah emas telah muncul, bersama dengan Dewa Perang dengan jubah putih yang berkulit putih tidak hanya terdiri dari Dewa Perang, tetapi juga para petinggi dan pemimpin dari 5 negara besar. Jumlah orang di ruang pertemuan terus bertambah. Suasana di ruangan itu tegang. Sebelum 5 menit berlalu, semua perwakilan, pemimpin dari 5 negara besar, ketua aliansi HR, dan orang-orang semuanya telah tiba. Dapat dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang singkat itu, semua kekuatan bumi, para pemimpin, dan pemerintah semuanya berkumpul dalam satu ruang itu. Luo Feng menoleh, Hong dan Lei Shen bersama Mo Henderson dan yang lainnya telah tiba bersama. Di antara mereka adalah Presiden. Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Di layar, adegan itu tenang, sampai tiba-tiba siluet besar pecah dari bawah air. Kecepatannya menakutkan dan cepat sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bayangan hitam yang naik dan melayang di depan pangkalan. Ini adalah makhluk misterius yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Cakar yang kuat, sayap besar yang tertutup sisik, ekor yang kuat dan tanduk yang menembus langit, ditambah mata emas tanpa ekspresi yang dingin itu. Ini adalah makhluk besar yang panjangnya melebihi 180 meter. Melihat panjangnya, itu seharusnya tingkat kaisar. Monster tingkat kaisar muncul di depan pangkalan militer. Apakah dia mencari mati? Sebuah meriam laser akan segera membunuhnya. Di layar, 3 sinar laser yang mencolok menghantam makhluk itu secara langsung. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan. Bahkan monster Grand Emperor mungkin bisa bertahan melawan laser terkuat tapi itu tidak akan lolos tanpa cedera. Tapi monster misterius ini sangat kuat, bahkan serangan laser tidak bisa melukainya. Ruang pertemuan meledak dalam kebisingan bahkan prajurit yang lebih tenang, termasuk Hong, Lei Shen dan Luo Feng segera mengubah ekspresi mereka di bawah kekuatan sinar laser. Monster Kaisar Agung, Hong atau Luo Feng tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Semua orang terus menonton. Di layar, makhluk misterius membuka mulutnya, membengkokkan ruang di sekitarnya. Ini jelas bahkan dengan mata telanjang, basis yang jauh lebih besar dari makhluk itu benar-benar melayang. Itu bahkan tumbuh semakin kecil saat terbang menuju mulut makhluk itu, hingga menyusut sampai selebar 5 meter sebelum ditelan. Adegan ini benar-benar menghancurkan pemahaman dan fisika manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sama sekali. Untuk pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter untuk terbang dan menyusut, bagaimana ini mungkin untuk benar-benar ditelan? Semua 50.000 prajurit pangkalan semua ditelan, tidak ada yang selamat. Di layar, pemandangan berubah. Itu adalah benua Amerika Utara. Makhluk misterius itu sebenarnya telah menelan basis lain. Tidak peduli seberapa kuat pangkalan, atau seberapa berani para prajurit,
Monster itu menelan semua dalam satu tegukan. Presiden berkulit hitam memandang ke arah semua orang di ruang pertemuan. Semua orang menjadi diam. Tidak ada yang bisa mengeluarkan suara. Saat ini, jumlah kematian telah mencapai 210.800. Ini berarti lebih dari 21.100.000 pemberitahuan kematian. Hati semua orang tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka telah kehilangan begitu banyak nyawa. Luo Feng menyaksikan makhluk misterius di layar. Makhluk itu membunuh dan memakan orang-orang Amerika. Jika itu adalah senegaranya Cina sendiri yang dimakan dalam puluhan ribu, begitu banyak dari mereka sekarat. Luo Feng tidak bisa membayangkan adegan seperti itu terjadi. Luo Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dari mana asal makhluk ini? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Perwakilan berbagai negara semuanya memiliki ekspresi yang sulit dan khawatir. Menghadapi makhluk tak dikenal yang muncul entah dari mana, binatang yang mengerikan, semua orang bingung dan tersesat. Bahkan Hong dan Lei Shen tampak tak berdaya, karena kekuatan makhluk ini jauh melebihi kekuatan mereka. Setelah itu semua orang di ruangan itu berbalik. Seorang lelaki tua dengan rambut putih penuh berteriak. Semua orang melihat ke atas. Lelaki tua itu berkata, "Aku Klaus, dari HR Alliance. Saya bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi." Hong langsung bertanya, "Apa yang kamu tahu?" Klaus menjawab, "Menurut catatan dan data peradaban kuno, begitu seorang pelancong bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh akan mencapai level bintang. Di atas itu terletak tingkat alam semesta dan dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Namun di alam semesta yang luas, ada beberapa monster yang sangat unik. Makhluk misterius ini, mungkin adalah makhluk luar angkasa jenis makhluk luar angkasa yang menelan. Jenis menelan, adalah jenis yang sangat kuat di antara binatang buas. Untuk dapat menelan pangkalan berarti ia memiliki beberapa kemampuan melahap khusus. Di alam semesta, hanya hewan jenis ruang khusus ini yang harus memiliki kemampuan semacam ini. Jadi saya berasumsi bahwa ini adalah binatang jenis ruang menelan, kata Klaus. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak salah, Hong berkata dengan serius. Menjadi seorang wakil berarti melangkah ke bintang pengembara level 1, dan ada total 9 level di atas itu adalah tingkat bintang dan di atasnya terletak tingkat semesta. Pejuang tingkat alam semesta sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Aku tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang hal lain. Suara Hong sedingin es, yang saya tahu adalah bahwa makhluk misterius ini, yang sebenarnya adalah binatang ruang, adalah bencana yang sulit untuk dihilangkan. Kita semua perlu bekerja bersama untuk memikirkan jalan keluar dari kesulitan ini. Klaus, bisakah kau mengirim semua informasi tentang makhluk luar angkasa ke sini? Bisakah kau memberitahuku, seberapa kuat kira-kira makhluk buas ruang angkasa ini? Apakah di tingkat semesta? Hong berkata dengan serius, jika itu adalah keberadaan tingkat alam semesta, maka tidak perlu ada perlawanan, karena tidak ada kekuatan sama sekali untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengatur prosedur evakuasi, untuk kelangsungan hidup umat manusia dan generasi masa depan. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Menurut perhitungan saya dan dari apa yang saya tahu, monster ruang angkasa setinggi alam semesta setidaknya harus sekitar beberapa ribu meter, beberapa bahkan lebih gila, beberapa dari ribuan meter panjangnya. Sedangkan binatang buas misterius ini, totalnya hanya 180 meter. Menurut perhitungan saya, itu mungkin monster pengembara bintang 8 atau 9, mungkin tingkat bintang. Hong dan Lei Shen saling memandang. Ini adalah keadaan sulit yang mungkin dimiliki manusia untuk melawan. Luo Feng menatap makhluk misterius di layar. Sebenarnya mudah ditebak. Monster Kaisar Agung adalah tentang seorang musafir bintang level 6. Makhluk khusus ini jauh lebih kuat. Oleh karena itu, seorang pelancong bintang level 8 atau 9 atau bahkan level bintang. Jika itu di tingkat bintang maka itu akan merepotkan. Luo Feng mengerutkan alisnya, di ruang rapat. Semua orang duduk dan memulai diskusi mereka. Bahkan dengan diskusi, kebenarannya adalah tangan manusia terikat senjata terkuat yang mereka miliki sebelumnya. Meriam laser. Dengan efisiensi dan kekuatan tertinggi bahkan tidak meninggalkan bekas pada skala monster yang melahap itu. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Hanya ada satu jalan yang tersisa, hulu ledak nuklir. Hulu ledak nuklir pasti memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun itu mengharuskan target untuk dipukul langsung di tengah agar kerusakannya paling tinggi. Juga, radiasi yang dihasilkan dari ledakan biasanya menciptakan lebih banyak mutasi makhluk. Dalam keadaan normal, manusia tidak akan pernah menggunakan hulu ledak nuklir. Keuntungan tidak membenarkan kerugian.
Ketika monster yang melahap itu pertama kali menunjukkan dirinya, kecepatannya adalah 13.082 meter per detik. Selanjutnya, menurut catatan satelit, ada contoh ketika bahkan lebih cepat, 14.899 meter per detik. Seorang pekerja dari pihak Amerika mengirim pesan melalui internet ke ruang pertemuan ruang virtual. Hong dan Lesion ekspresi berubah. Kecepatan mereka jauh lebih lambat dari makhluk ini. Ekspresi Luo Feng juga tidak terlihat bagus. Sekarang dia adalah pembaca roh level 3. Bahkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan maksimalnya hanya sedikit lebih dari 5.000 meter detik. Ini bergantung pada kekuatan pembaca rohnya dan pesawat ulang-alik melonjak. Luo Feng memperkirakan kecepatan terbang di udara. Sebagai pejuang, bahkan Lesion tidak lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun kecepatan antara dia dan monster yang melahap terlalu berbeda. Setelah itu Luo Feng memanggil Babata, karena saat ini hanya Babata yang bisa membantu. Biarkan iblis Babata memeriksanya, Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng menunggu dengan tenang, Tuhanku. Babata berteriak kaget, aku pernah melihat hantu. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini? Bagaimana kamu mendapatkan rekaman ini? Rekaman apa? Ini bumi. Saat ini makhluk misterius ini di bumi menghancurkan dan membantai, kata Luo Feng. Anda mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini ada di bumi, kata Babata tidak percaya. Saat ini monster itu di benua Amerika Utara, kata Luo Feng. Bagaimana ini mungkin? Dalam 60 juta tahun kehidupan Sang Master, melakukan perjalanan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya bertemu total 3 binatang ruang angkasa, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki garis keturunan lebih tinggi. Babata tidak bisa mempercayainya, dan seekor binatang bertanduk emas sebenarnya muncul di bumi. Nah, sampai di sini bocoran Swallow Star episode 71, yang akan tayang di hari Rabu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.